Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Sistem Informasi Manajemen Pendidikan yang beranggotakan 5 orang. Nah, di sini saya akan memandu jalannya proses video pada kali ini. Halo guys, nama saya Nur Awalia dengan NIM 20300119000. Perkenalkan, nama saya Nur Wahida, NIM 20300119009. Perkenalkan, nama saya Lajefri, NIM 20300119026. Hai guys, perkenalkan nama saya Nur Hidayatullah Zainal dengan NIM 20300119030. Halo guys, perkenalkan nama saya Nur Fadillah dengan NIM 20300119033. Visi Politeknik Pariwisata Makassar menjadi perguruan tinggi kepariwisataan unggulan yang berbasis pada kepribadian Indonesia menuju daya saing internasional pada tahun 2024. Misi Politeknik Pariwisata Makassar yang pertama, menghasilkan sumber daya manusia kepariwisataan unggulan yang tetap berkepribadian Indonesia. Yang kedua, mengembangkan penelitian terapan kepribadian yang berbasis pada pengetahuan, budaya, dan lingkungan lokal. Yang ketiga, mengembangkan pengabdian kepada masyarakat melalui inovasi teknologi tepat guna, kearifan lokal, dan kelestarian lingkungan. Untuk info lebih lanjut mengenai profil Politeknik Pariwisata Makassar dapat dilihat di website www.poltekparmakassar.ac.id. Dan untuk nomor telepon yang dapat dihubungi dapat dilihat di bawah ini dengan nomor 0411838456. Adapun email yang dapat dihubungi dapat dilihat di sini, info@poltekparmakassar.ac.id. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali dalam rangka mendukung kembali proses pengambilan keputusan bidang pendidikan. Proses learning merupakan bagian dari sebuah proses pendidikan di mana peserta didik diarahkan bukan hanya mendalami materi kuliah, melainkan juga menerapkan materi tersebut agar berguna bagi masyarakat sekitar. Adapun tujuan dari service learning adalah mencoba untuk menghubungkan peserta didik dengan tujuan sekolah, yang intinya adalah untuk melayani masyarakat dan sekaligus untuk mengembangkan kemampuan akademis dan sosial peserta didik melalui tugas yang diberikan pendidik untuk dipraktikkan di masyarakat. Selama pandemi COVID-19, aplikasi sistem informasi yang digunakan di Politeknik Pariwisata Makassar diantaranya yang pertama, dosen itu menggunakan aplikasi SIMPEK atau Sistem Informasi Kepegawaian yang merupakan aplikasi dari pusat di bawah Kementerian Pariwisata. Yang kedua, yaitu mahasiswa menggunakan aplikasi SIAKAT atau yang biasa disebut dengan Sistem Informasi Akademik. Yang terakhir, pegawai yaitu menggunakan SIMPEK atau Sistem Informasi Kepegawaian. Selama pandemi COVID-19, pihak Politeknik Pariwisata Makassar memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut dalam menunjang proses pembelajaran tetap berjalan. Seperti pada aplikasi SIAKAT, terdapat suatu room virtual class yang disebut dengan Edlink, yang dapat mewadahi proses pembelajaran daring secara maksimal tanpa adanya batasan waktu seperti pada aplikasi Zoom. Contoh selanjutnya ialah pada aplikasi SIMPEK, di mana pada aplikasi tersebut memuat segala bentuk kehadiran dan hasil kerja dosen dan pegawai tiap harinya yang dibuat dalam bentuk LKH atau laporan kerja harian. Dapat kami simpulkan bahwa hadirnya aplikasi tersebut sangat memudahkan masyarakat kampus dalam pelaksanaan pembelajaran meskipun di tengah wabah pandemi COVID-19. Setiap perguruan tinggi pasti memiliki kelebihannya masing-masing. Namun hal tersebut tidak mampu menjamin akan sempurnanya suatu lembaga pendidikan. Seperti halnya yang terjadi pada Politeknik Pariwisata Makassar, apresiasi yang betul besar kami berikan atas keunggulan-keunggulan yang ditunjukkan kepada kami, serta keramahan dan dalam menerima kami dalam pelaksanaan kegiatan service learning ini. Adapun saran yang dapat kami berikan kepada pihak kampus Politeknik Pariwisata Makassar, yaitu dengan adanya keunggulan-keunggulan yang dimiliki,
Dalam sistem informasi, maka hendaknya pihak kampus dapat bersama-sama menggunakan media tersebut dalam mempromosikan Politeknik Pariwisata Makassar ini, dengan menunjukkan eksistensinya di luar, sehingga peserta didik dapat lebih bertambah bukan hanya dari sisi kualitas tetapi juga dalam sisi kuantitas. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya ialah dokumentasi. Konsep dasar sistem informasi manajemen. Pengertian basis data atau disebut juga sebagai database dalam bahasa Inggris ialah kumpulan informasi yang disimpan dalam media elektronik atau komputer secara sistematik. Data tersebut juga diolah sedemikian rupa supaya bisa digunakan dengan mudah. Biasanya, istilah basis data atau database dipelajari dalam ilmu informasi, analisis dan sistem informasi akademik perguruan tinggi. Pada awalnya, database ada dalam ilmu komputer. Selanjutnya,
meluas ke bidang elektronika. Selain itu, pengertian basis data secara sederhana juga bisa diartikan sebagai kumpulan data yang saling berhubungan satu sama lain dan mempunyai penggunaan yang beragam. Database juga berarti kumpulan data yang bersifat mekanis, terdefinisi, dan terbagi dengan formal melalui suatu pengorganisasian. Database adalah data operasional yang dipergunakan oleh sistem dari aplikasi dari pengorganisasian. Database juga didefinisikan sebagai sistem file yang terintegrasi serta mempunyai paling tidak satu primary key untuk sebuah pengulangan. Pengamanan dan pengendalian sistem informasi. Pengolahan database dalam media komputer ditujukan untuk mempermudah dan tentunya mengikuti perkembangan zaman yang semakin menerapkan era komputerisasi. Suatu pengelolaan sistem database dalam dunia IT biasa dikenal dengan istilah DBMS atau Database Management System. Suatu database juga dapat didefinisikan terdiri dari kumpulan tabel-tabel yang menyimpan data serta informasi. Namun, pada hakikatnya, penerapan database tidak hanya terdapat dalam lingkup IT, namun lebih dari itu. Contohnya, pada sekolah atau universitas terdapat database mahasiswa, murid, tenaga pengajar, sarana prasarana, dan lain-lain. Dalam lingkungan perusahaan juga pastinya terdapat data-data perusahaan yang mencakup database karyawan, keuangan, dan lain-lain. Pertanyaan pertama, bagaimana mekanisme untuk melakukan perencanaan sistem informasi manajemen pada lembaga Anda? Mekanisme perencanaan sistem informasi di Politeknik Pariwisata Makassar tergantung pada masing-masing unitnya. Misalnya, pada unit Tata Boga, dalam perencanaannya diawali dengan menganalisis persediaan yang dibutuhkan di unit tersebut, seperti stok bahan makanan. Pertanyaan kedua, bagaimana Anda menganalisis kebutuhan informasi akademik data untuk perguruan tinggi atau program studi pada lembaga Anda yang efektif? Cara yang dilakukan dalam menganalisis kebutuhan informasi akademik data bagi program studi di Politeknik Pariwisata Makassar ialah dengan melihat hal-hal apa saja yang menjadi kebutuhan di program studi itu sendiri. Misalnya, pada unit perhotelan membutuhkan sarana berupa kantor maupun fasilitas lainnya untuk menunjang proses pembelajaran yang kemudian disediakan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dari unit tersebut. Pertanyaan ketiga, bagaimana mekanisme untuk melakukan manajemen basis data mahasiswa pada lembaga Anda yang efektif? Mekanisme dalam melakukan manajemen berbasis data mahasiswa pada kampus Politeknik Pariwisata Makassar menggunakan aplikasi Siakat, yang mana di dalam aplikasi tersebut tercantum semua data pribadi mahasiswa dan dilengkapi dengan informasi-informasi perkuliahan seperti mata kuliah, jadwal perkuliahan, hingga pada nilai akademik mahasiswa. Pertanyaan keempat, bagaimana mekanisme untuk melakukan manajemen basis data dosen pada lembaga Anda yang efektif? Selain beroperasi di Simpek, manajemen berbasis data, dosen dikelola di Sister atau Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi, di mana semua dosen di Indonesia berada di bawah naungan Dikti atau Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Nah, di dalam Sister tersebut memuat semua data dosen seperti identitas diri, kenaikan pangkat, pengabdian masyarakat, hingga pada hasil penelitiannya.